gamelan cara balen niku nggih kagem penyambutan tamu, terus kagem wiyosan dalem, kagem jumeneng nata. Jumeneng nata niku ulang tahun Sinuwun. Namanya coro balen, fungsinya sebagai penghormatan. Kalau di keraton dipergunakan setiap ada upacara, pertama tinggalan jumenengan dalem ingkang sinuwun. Ingkang sinuwun siapa yang sedang bertahta di situ. Coro balen itu biasanya digunakan untuk menghormat kedatangan tamu. Oleh karena itu gamelan coro balen diletakkan di pintu masuk ya, bagian samping. Jadi ketika tamu itu datang, kemudian dihormati dengan membunyikan gamelan coro balen. Nah, coro balen di situ ada juga yang menyebutkan bahwa di situ ada kata coro Bali. Ya, dasarnya dari kata coro Bali. Karena di Surakarta atau di Solo biasanya banyak menggunakan inisial N untuk menunjukkan sesuatu tempat atau menunjukkan seperti apa. Ya. Coro Bali itu kalau saya lihat juga itu seperti Bali Ganjur ya. Kalau di Bali itu ada semacam Bali Ganjur. Nah, yang di Solo di keraton itu juga mencoba mengadaptasi mungkin ya, mengadaptasi dari gamelan coro balen ya, dari Bali Ganjur sendiri. Makanya disebut dengan coro balen, coro Bali. Ya, ada juga yang menyebutkan mungkin karena polanya di bulan baleni, ada yang seperti itu juga. Secara praktis memang mungkin ada ya, tapi kayaknya kalau saya lebih kuatnya di coro Bali ya, coro balennya itu karena memang adaptasinya dari Bali Ganjur. Gamelan penghormatan itu mempunyai repertuar gending sendiri-sendiri. Sekaten ada gending wajib, rambu rangkung, barang miring, dan juga gending-gending umum. Yang mana gending umum itu biasanya hanya disajikan pada bagian inggahnya saja. Gamelan munggang juga satu repertuar saja, yaitu gending munggang. Godhong ngorek juga gending godhong ngorek. Nah di sini gamelan coro balen ada beberapa repertuar tapi sangat terbatas. Ada pelancaran gangsaran, pelancaran gagah kanginan, pelancaran klumpuk. Ada 3 pelancaran. Kemudian ada ketawang pisang Bali. Terus ladrang ada ladrang babat kenceng dan ladrang Bali balen. Ya sekitar itu repertuar gendingnya sangat terbatas. Dan sebenarnya masih ada nama-nama gending tapi sudah tidak didengar lagi, yaitu lancaran pati, ladrang lunggadung itu sudah tidak terdengar lagi di dalam repertuar gamelan coro balen. Mungkin yang dimaksud bulan balen ini karena nadanya cuma 4 ya, tidak terlalu banyak, jadi cuma memang orientasinya hanya seputar nada itu. Nah, ketika nada-nada itu dimainkan, memang kalau namanya bentuk-bentuk suara yang selalu kontinu, ya selalu diulang-ulang, itu membuat rasa kita itu seperti benar-benar kayak trans ya, orang-orang dulu itu trans. Gamelan yang selalu diulang-ulang, bunyi yang selalu diulang, kemudian ketika itu didengarkan oleh telinga, itu rasanya benar-benar terang dan begitu merasuk kepada kita.
Nah itu yang mungkin dikatakan sebagai di bulan baleni ya, memang seperti itu ya, ngajarnya seperti itu. kalau ada acara, katakanlah ini kan kerajaan dulu itu ya, kalau ada acara apa-apa itu kan kita komunikasi ada apa, kalau kita nggak punya, nggak ada handphone zaman dahulu ya. Jadi kita di sini keraton sendiri juga memberikan semacam pengumuman woro-woronya dengan apa ya, gamelan itu. Nah, bisa kita bayangkan kok bisa seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan dulu kalau gamelan Coro Balen itu sendiri kita bunyikan di sini. Dulu pasti ada acara, katakanlah seperti kayak gamelan Munggang atau gamelan Seton, artinya setiap hari Sabtu berbunyi. Ya itu seperti itu. Berarti ini kalau masyarakat atau kawula dari raja itu mendengarkan sesuatu bunyi-bunyi seperti itu, pasti ada pertanyaan, acara apa ini ada di keraton. Lah terus untuk hari-hari itu tiap hari Sabtu engkang di niku napa diaktifkan itu tiap Sabtu sore antara menjelang asar mau ke maghrib. Ngoten nggih. Dahulu setiap Sabtu dibunyikan gitu. Dibunyikan setiap Sabtu. Sama dengan Coro Balen sendiri. Coro Balen sendiri itu ketika dibunyikan mesti pertanyaan, keraton duwe gaya apa? Apa mantu to? Apa
duwe putu, putri raja melahirkan dan sebagainya. Nah seperti itu kan jadi informasi. Bayangan saya ketika itu dibunyikan dulu memang kok bisa terdengar sampai Klaten, ya, itu kan terbawa oleh angin karena zaman dulu belum ada namanya kendaraan, bangunan belum banyak, sehingga terbawa oleh angin, sepoi-sepoi, kadang-kadang kan wah suaranya gamelan kelenengan, oh ini apa, nah dan sebagainya. Nah itu gamelan-gamelan itu memang secara fisik tadi ya, hubungannya dengan fisik tadi kenapa besar, memang supaya suaranya lebih keras. Gamelan Coro Balen ini semuanya terdiri dari instrumen yang berbentuk pencon, tidak ada yang dawe, tidak ada bilah, jadi semuanya pencon. Kecuali pencon juga ada 2 buah kendang, yaitu yang satu, yang kendang besar itu disebut kendang penetek ageng, yang kecil disebut kendang penetek alit. Kemudian ada bonang yang berbentuk pencon bonang, terdiri dari 4 buah pencon yang nadanya rendah, itu keempatnya itu disebut gambyong. Kemudian yang nada tinggi itu kelinang dan kenut. Jadi gambyong itu ada 4 buah pencon, kelinang 2 pencon, kenut 2 pencon. Pola kendangan lancaran itu untuk Coro Balen ada sendiri, ya. Ada beberapa jenis. Untuk pertama kali tak dudang, tak dang, tak dang, tak dang, tak dang, tak dang, tak dang, dudang, tak dang, tak dang, dang, tak dang, tak dang, tak dang, tak dang, dudang, tak dudang, tak dudang, tak dudang, tak dudang, dudang. Itu di dung dan da itu disajikan 2 orang, yaitu dengan penetek alit dan penetek ageng. Saya kelahiran di sini, jadi saya dulunya sering sekali mendengarkan waktu SD ini, sekitar tahun 79, 8 ya, sekitar itu ya, 9, 8. Nah, itu saya masih mendengar beberapa gamelan Pakormatan ini ya, di setiap hari apa, nanti hari Sabtu itu gamelan Munggang itu setor itu, kemudian hari apa itu tiap sore sekitar jam 4 itu sampai menjelang maghrib itu sering terdengar, tapi juga sekarang tidak. Semenjak tahun berapa nih akhirnya tidak dibunyikan itu? Semenjak Sinuwun ping 12 surut, Mas. Sing Sinuwun sakniki niku pun mboten diaktifkan malih. Nggih, kalau mben diaktifkan naik Sinuwun pas napa niku pas jumeneng, terus pas kirap ageng medal keraton niku sok niku nggih melu mlampah niku gamelane niku nggih dibawa arah-arahan nggih di nggih festival niku sok nggih kalih mlaku gamelane nggih disangga piantun-piantun niku. Dulu pernah juga waktu di ASKI ada di Sasono Mulyo itu juga pernah ada setiap sore selalu latihan gamelan Pakormatan, itu sering terdengar. Bahkan jaraknya saya dengan di Sasono Mulyo juga agak jauh, itu masih bisa terdengar. Artinya sebenarnya itu suasana yang benar-benar indah didengarkan, tidak hanya kita mendengar suara-suara kendaraan yang lalu lalang dan sebagainya, ternyata itu juga bisa menenteramkan kita.